warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tips Channel ASN. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di channel ini agar kalian tidak tertinggal info menarik yang lainnya. Nah, jangan lupa kunjungi juga channel ini karena di dalamnya ada video pembahasan dan juga soal mengenai CPNS dan juga tips dan trik untuk seleksi CPNS. Oke, nah di video kali ini saya ingin sharing atau berbagi pengalaman mengenai mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD di CPNS sebelumnya. Nah, untuk CPNS di tahun ini masih sama dengan sebelumnya, yaitu ada 3 jenis soal yang dikerjakan, yaitu TWK, TIU, dan juga TKP. Teman-teman juga di sini banyak yang pertama kali mengikuti CPNS. Seperti saya sebelumnya, itu pertama kali karena saya fresh graduate. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang sama. Nah, kalau kita melihat seleksi kompetensi dasar di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Perbedaannya ini terletak pada bagian jumlah soal dan juga passing grade-nya. Jumlah soal ini yang sebelumnya 100, sekarang menjadi 110. Sedangkan untuk passing grade di sini naik, yaitu di TKP menjadi 166. Nah, dengan adanya kenaikan ini tentunya perlu adanya strategi khusus untuk menyiasati bagaimana perubahan passing grade. Saya menjalani tes CPNS waktu SKD itu sama, saya sebelumnya juga dalam posisi bekerja dan juga bingung mencari sumber belajar. Nah, dulu saya sumber belajarnya yang digunakan adalah yang pertama itu lewat buku. Saya ada buku pegangan di situ karena banyak materi-materi yang perlu saya rangkum. Kemudian yang kedua tentunya melalui internet karena banyak banget materi di internet, khususnya melalui tryout. Nah, di sini saya akan sedikit membagi tips-tipsnya agar kalian lebih mudah untuk lolos SKD dengan nilai yang memuaskan. Kalau dulu tes sebelumnya saya tes SKD itu nilainya di atas 400. Nah, maka dari itu tentunya kalian, apalagi sekarang soalnya naik, sangat berpeluang untuk mendapatkan nilai yang tinggi agar dapat mengalahkan saingan-saingan. Yang pertama dari saya adalah mengetahui dan memahami jenis soal yang akan dikerjakan, termasuk passing grade yang akan diterapkan oleh BKN. Nah, untuk tahun ini itu masih sama, 3 jenis soalnya itu TWK, TIU, dan juga TKP. Namun yang berbeda adalah passing grade-nya, yaitu nilai ambang batasnya naik di TKP menjadi 166. Naiknya ini tentunya diimbangi dengan bertambahnya jumlah soal. Jadi jumlah soal TKP sekarang menjadi 45. Jadi naiknya soal ini sebenarnya berbanding lurus dengan jumlah soal yang bertambah gitu. Nah, jadi gimana sih untuk menyiasati perubahan ini? Nah, setelah teman-teman tadi mengetahui 3 jenis soal ini dan juga passing grade-nya masing-masing, nah tips yang kedua saran bagi saya adalah kalian coba lakukan tryout. Nah, di internet kan banyak banget tuh. Di media sosial ada juga tryout baik yang gratis maupun yang berbayar, terserah. Atau juga bisa melakukan simulasi di BKN. Tapi ketika kalian melakukan simulasi chat di BKN, itu soalnya kalau tidak salah itu masih 100 soal, belum update menjadi 110 soal. Jadi coba kalian cari tryout yang jumlah soalnya sudah 110 soal, baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan di mana kalian ada 3 jenis soal itu. Nah, kalian harus tahu di mana titik kelemahan kalian yang harus kalian pelajari lebih dalam tentunya. Apakah di TWK-nya, di TIU-nya, atau di TKP. Nah, setelah melaksanakan tryout itu, kalian kan dapat tuh nilainya. TIU berapa, TWK berapa, TKP berapa. Kalian urutkan. Oh, ternyata mungkin misalnya kelemahan kalian ada di TWK. Artinya setelah mempelajari tryout itu, kalian coba pahami atau rangkum. Kalau saya lebih suka untuk merangkum materi. Jadi kalian coba cari materi-materi apa saja yang keluar, kalian rangkum di dalamnya agar kalian bisa menutupi kekurangan dari hasil tryout tadi. Yang ketiga dari saya adalah mencari atau mengorganisir materi-materi. Jangan sampai kita belajar hanya dari soal-soal saja. Nah, kan tadi sudah ada hasil tryout-nya. Hasil tryout-nya seperti apa? Nah, setelah tahu hasil tryout-nya, kalian coba rangkum materi-materi. Nah, nilai yang paling rendah ini itu dikhususkan untuk lebih dalam mempelajari materinya. Nah, untuk materinya kalian bisa lihat di video di tips channel ASN ini untuk materi-materi baik itu TWK, TIU maupun TKP. Nah, kalian juga bisa melihat di website BKN bahwa BKN sudah mengeluarkan kisi-kisi
apa saja yang akan keluar. Misalnya dalam TWK itu akan ada pilar negara, integritas, sampai dengan radikalisme dan juga bahasa Indonesia. Nah, kalian rangkum buat dalam sebuah buku atau catatan yang rapih agar kalian tidak loncat-loncat ketika ingin membacanya. Nah, dan juga ketika kalian nantinya mengikuti tryout lagi, ada materi baru yang kalian dapatkan, kalian tulis. Teman-teman tadi merangkum, yang pertama kan tadi kalian tryout mengetahui, kemudian tryout, setelah tryout merangkum, nah kemudian kalian coba tryout kembali. Nah, kalian lihat bagaimana perbedaan nilai kalian sebelumnya dengan nilai setelah kalian merangkum dan membaca materinya. Di situ akan terlihat apakah kalian sudah memenuhi passing grade dari masing-masing yang ditentukan atau ternyata masih ada nilai yang di bawahnya. Nah, saran bagi saya adalah coba ikuti tryout yang sifatnya nasional agar kalian juga bisa melihat posisi kalian di antara pesaing-pesaing kalian, walaupun itu hanya gambaran saja, tetapi di situ bisa melihat posisi kalian di tryout tingkat nasional itu. Nah, jadi coba ikuti tryout kembali. Nah, setelah mengikuti tryout kembali, kalian analisis di situ kelemahannya, barulah kalian tentukan strategi. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan strategi dalam mengerjakan. Nah, setelah 2 kali mengikuti tryout ini, tentunya kalian sudah merasakan bagaimana tes SKD seperti yang sebenarnya. Nah, di situ kalian bisa tentukan strateginya. Strateginya itu seperti apa? Jadi gini, kalian tidak harus mengerjakan soal dari nomor 1. Bisa kalian kerjakan dari soal nomor 66, nomor 30, atau nomor berapapun. Bisa dari TWK dulu, TIU, atau TKP dulu. Kan sistemnya itu nanti kita bisa klik nomornya, kemudian bisa loncat. Nanti kembali lagi ke soal yang belum. Tujuannya apa? Tujuannya agar memberikan rasa nyaman ke kita. Jadi ketika kita mungkin lebih nyaman dengan soal yang TKP, silahkan maksimalkan di soal TKP dulu. Nanti kemudian kita lanjut ke soal TWK atau soal TIU. Atau sebaliknya, ketika memang kita nyaman, pengen dari TWK aja nomor 1, ya silahkan. Itu bagaimana karakter kalian masing-masing tentunya. Nah, itu strateginya. Kemudian strategi selanjutnya adalah gunakan waktu semaksimal mungkin. Nanti akan ada 100 menit waktu yang digunakan dalam mengerjakan soal. Nah, tentunya dalam 100 menit ini berapa menit untuk TWK, berapa menit untuk TKP, dan berapa menit untuk TIU. Jangan sampai kita terus mengerjakan tanpa memperhatikan waktu. Karena ingat, ada passing grade di situ. Passing grade-nya itu tidak harus benar semua. Jadi jangan berusaha keras untuk mengerjakan semua soal, karena nanti akan kehilangan waktu. Kalian bisa kembali lagi ke soal yang susah di akhir nanti. Jadi ketika soal yang susah, lewati saja. Itu jadi manajemen waktu. Kalian sudah tentukan TKP ini butuh berapa menit, TWK berapa menit, TIU berapa menit, dan kalian juga butuh 20 sampai 15 menit terakhir untuk mengoreksi jawaban kalian. Artinya kalian harus menyisakan waktu 20 sampai 15 menit untuk melihat jawaban kalian. Itu jadi misalnya dalam 100 menit itu 90 menit ini kalian gunakan untuk mengerjakan full mengerjakan. Nah, 10 menitnya untuk kembali mengecek jawaban. Nah, dari 90 menit mengerjakan ini kalian bisa bagi berapa menit untuk TWK, berapa menit untuk TIU, dan juga berapa menit untuk membagikan tipsnya lagi mengenai sebenarnya ini tergantung kondisi masing-masing ya. Tetapi ini bagi saya adaptasi lingkungan ini sangat penting. Artinya ketika mendapatkan lokasi SKD, kalian jangan coba-coba untuk datang mepet waktu ujian. Nah, dulu saya ujiannya di Jogja. Ketika misalnya kalian mendapatkan jadwal pukul 9, nah biasanya 1 jam sebelum pelaksanaan itu harus sudah penyerahan atau pengecekan berkas sebelum masuk. Nah, usahakan kalian itu datang 1 jam sebelum jam 8 itu. Mungkin jam 7 kalian sudah di lokasi. Tujuannya apa? Untuk adaptasi lingkungan. Karena jangan sampai kita jam 9 mau tes, kita setengah 9 baru datang di lokasi, gugup, panik, dan akhirnya buyar apa yang sudah kita pelajari. Jadi coba datang jam 7, santai, relax di situ, bisa sambil sarapan atau juga kalian bisa baca-baca materi. Artinya nanti ketika jam 8 untuk persiapan masuk, kalian sudah siap sambil nunggu antrian dan juga sambil baca-baca materi, dan ketika jam 9 sudah tepat, kalian sudah rileks mengerjakan, sudah siap, dan tentunya siap untuk lolos SKD dengan nilai yang maksimal.
Nah, itu beberapa tips dari saya. Jadi jangan lupa untuk berdoa juga, meminta doa restu ke orang tua, karena mungkin aja dari restu dari orang tua ini akan menjadi nilai yang tidak kalian duga. Banyak soal yang kalian tidak tahu, tetapi karena doa restu dari orang tua kalian jawab asal dan itu nilainya benar. Nah, ini hal-hal yang perlu kalian lakukan selain tentunya belajar dan juga mencoba untuk tipsnya. Jadi jangan lupa untuk kunjungi channel ini, karena di tips channel ASN ini ada video tentang soal dan pembahasan baik itu TWK, DIU dan juga TKP. Selain itu juga ada pembahasan mengenai soal-soal dari P3K. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar.